Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Karena mata kuliah ini tidak terbataskan oleh waktu dan ruang, jadi semua selamat. Atau yang terpenting adalah menjawab salam saya, seperti itu. Nah, kembali lagi dengan saya Muhammad Zawawi, tetap di mata kuliah Pusat Sumber Belajar. Di mata kuliah Pusat Sumber Belajar yang dibimbing oleh Ibu Hobi. Yes. Kemudian saya di sini akan mempresentasikan tentang hasil pengembangan yang saya analisis dan saya teliti, yang berjudul tentang pengembangan aspek promosi dan program-program dan aspek fisik di dalam Pusat Sumber Belajar Mediotek, atau juga biasanya disebut juga dengan Pusat Sumber Belajar Meiji Chongqing. Di sini saya akan membahasnya menjadi 3 bab. Bab pertama adalah Pusat Sumber Belajar Mediotek Meiji Chongqing itu sendiri apa sih? Nah, ini. Ini seperti ini. Kemudian langkah-langkah dalam pengembangannya Pusat Sumber Belajar itu apa sih? Kemudian yang terakhir adalah saya menerapkan pengembangannya itu seperti apa. Nah, semakin penasaran kan? Mari kita masuk ke langkah yang pertama, Pusat Sumber Belajar Mediotek Meiji Chongqing. Nah, di sini yang pertama harus kita ketahui adalah identitas Pusat Sumber Belajarnya sendiri dari Mediotek ini. Pertama adalah Pusat Sumber Belajar ini bernama Mediotek dalam bahasa Jermannya. Terus kemudian sedangkan menurut bahasa Mandarinnya adalah Meiji Chongqing. Terus kemudian ini Pusat Sumber Belajar ini berdiri pada tahun 2005. Kemudian pusat belajar ini berada pada lingkungan sastra. Pusat Sumber Belajar ini merupakan kepemilikan Fakultas Sastra di Universitas Negeri Malang. Mediotek atau juga disebut dengan Meiji Chongqing ini menaungi mahasiswa Jerman dan Mandarin. Bisa dimengerti kan identitasnya? Nah, langsung kembali kepada masuk ke langkah kedua adalah saya deskripsikan aktivitasnya di tempat khusus belajar ini apa sih. Nah, deskripsi aktivitas yang terjadi di pusat sumber belajar ini yang pertama adalah bahan pustaka yang ada di dalam pusat sumber belajar ini boleh dinikmati oleh setiap user, tetapi tidak dapat dipinjam atau dibawa pulang, hanya dibaca saja di tempat itu. Jika menginginkan fotokopi, tidak boleh semua bahan pustaka difotokopi kecuali majalah. Nah, bisa dipahami. Lanjut ke slide berikutnya. Kita harus tahu deskripsi aktivitas sudah tahu, kemudian deskripsi fisiknya, fisik dari pusat sumber belajar ini. Pusat sumber belajar ini mempunyai cukup banyak fasilitas dengan hanya tempat yang sederhana, tidak terlalu luas, hanya 6 kali 8 meter lah, dengan luas sekitar 48 meter persegi. Itu tidak berarti pusat sumber belajar ini tidak mempunyai fasilitas yang memadai. Fasilitas yang ada seperti layanan integratif, penitipan barang, dan lain-lainnya, seperti printer prabayar, kemudian TV juga, whiteboard, project, info point. Di sini fasilitas info point perlu Anda ketahui, di mana layanan ini berfungsi untuk orang yang ingin mengenal lebih jauh atau ingin mengenal tentang bangsa Jerman sendiri itu apa sih, terus beasiswa Jerman, terus kemudian bagaimana biar bisa kuliah di Jerman. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke unggulannya.
keunggulan dari pusat sumber belajar ini. Nah, yang pertama adalah mampu memberi fasilitas dalam mencari sebuah rujukan yang berhubungan dengan bahasa Jerman Mandarin dengan mudah, memiliki kerjasama langsung dengan kedutaan Jerman yang ada di Indonesia, memiliki kerjasama yang erat dengan negara-negara Jerman, mampu mendatangkan pengajar langsung dari Jerman, memberikan fasilitas yang memadai dan nyaman ketika menempatinya. Itulah keunggulannya, bisa dipahami juga. Mungkin ada yang tertarik dengan keunggulan ini, bisa langsung saja datang di tempat pusat belajar yang saya sajikan ini. Nah, kemudian kelemahannya apa sih dari pusat belajar yang saya paparkan ini? Pertama adalah masih kurangnya ruangan atau masih perlu diperluas agar lebih banyak menampung mahasiswa jurusan bahasa Jerman khususnya, seperti itu. Masih kurangnya publikasi mengenai adanya sumber belajar tersebut, itu kekurangannya. Terus lanjut, kita sudah tahu identitasnya, kemudian deskripsi fisiknya, kegiatannya, kelemahannya dan keunggulannya dari pusat sumber belajar ini. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah dalam pengembangan yang saya terapkan itu seperti apa sih, yang perlu Anda ketahui juga. Di sini saya mengambil langkah-langkahnya ada 3. Pertama, saya akan menganalisis kebutuhan dan studi kelayakan pusat sumber belajar itu. Terus kemudian yang kedua, mengembangkan sarana fisik berdasarkan fungsi-fungsinya. Terus kemudian yang ketiga, mengembangkan program-program pusat sumber belajar itu. Nah, yang pertama adalah analisis kebutuhan dan studi kelayakan. Di sini ada 3 yang perlu kita ketahui. Pertama adalah dalam menganalisis, yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Di dalam perencanaan itu meliputi penentuan fokus, analisis kebutuhan, penentuan teknik, pengumpulan data, dan pengembangan instrumen. Kemudian dalam pelaksanaan, melakukan pengumpulan data sesuai dengan teknik pengumpulan data dan instrumen yang telah ditentukan dalam perencanaan dalam menganalisis. Nah, kemudian yang ketiga, pelaporan, melaporkan hasil dari analisa tersebut. Kemudian isi dari laporan tersebut adalah sumber-sumber belajar yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Itu analisis yang saya lakukan. Kemudian langkah-langkah yang kedua, masuk ke langkah yang kedua, mengembangkan sarana fisik berdasarkan fungsi. Dalam pengembangan pusat sumber belajar perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengembangkan sarana dan fasilitas pusat sumber belajar yang berorientasi pada 5 fungsi yang ada di pusat sumber belajar. Mengembangkan sarana dan fasilitas pusat sumber belajar tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian tujuan, tetapi juga untuk mencapai benefit. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sarana dan fasilitas pusat sumber belajar yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi yang menggunakan sistem jaringan yang terintegrasi dengan perpustakaan secara nasional. Ini sangat diperlukan sekali. Kemudian lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, mengembangkan program-program pusat sumber belajar sendiri itu. Mengembangkan program-program pusat sumber belajar dapat dilakukan dengan cara membuat atau menulis sendiri. Nah, memodifikasi atau mengkompilasi menggunakan media dan bahan belajar yang telah dipasarkan. Saya paham kan? Tetapi diadakan perubahan atau penambahan sesuai dengan kebutuhan belajar. Nah, kan banyak kan menggunakan media-media pusat belajar sekarang ini banyak sekali. Nah, itu dari yang sudah ada itu kita modifikasi, kemudian kita gabung-gabungkan atau kita kompilasi sehingga menjadikan barang itu atau media itu menjadi bermanfaat buat kebutuhan di pusat belajar itu, yang asalnya tidak
tidak bisa digunakan, tapi kita modifikasi menjadi dapat digunakan di tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, mengadaptasi menggunakan sebagian atau cara utuh dengan melengkapi panduan belajar yang sudah ada. Ini tentunya menggunakan media pelajaran yang telah di pasaran. Seperti itulah mengembangkan program-programnya. Terus yang terakhir adalah pengembangan saya dalam pengembangannya itu apa saja yang disebutkan seperti di judulnya kan sudah jelas pengembangannya seperti itu. Nah, mari kita paparkan. Pertama adalah pengembangan dalam aspek promosi. Mengapa sih saya kok mengambil aspek promosi? Nah, pertama, promosi pusat belajar ini adalah aktivitas yang memperkenalkan dari segi fasilitas, koleksi, jenis layanan, dan manfaat dapat diperoleh oleh setiap pemakai secara lebih terperinci. Dan promosi yang dilakukan adalah agar pusat belajar ini tersebut dapat dikenal, diketahui keberadaannya, serta layanan yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Jadi semakin promosi itu semakin luas, bandwidthnya semakin bertambah. Kalau nggak ada promosi ya mana bisa tahu yang lainnya. Mungkin yang tahu hanya bahasa Mandarin tuh juga tidak semuanya, mungkin juga dari bahasa Jerman sendiri, cuma itu saja. Kemudian pengembangannya yang kedua, pengembangan dalam aspek fisik. Nah, pengembangan dalam aspek fisik ini dilihat dari ruangannya dan terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang semakin tahun semakin banyak. Maka perlu diadakannya perluasan. Bagian depan ruang perlu dibuat lebih menarik perhatian mahasiswa untuk berkunjung, dimanfaatkan proses belajar ini. Nah, karena jika memang itu proses belajar itu memang waktunya untuk diperbesar aja gak apa-apa. Soal dana kan itu apa ya, dari fakultas sendiri jika menyadari memang dari bandwidthnya semakin apa ya, semakin bertambah ya semakin perlu untuk diperluas lagi buat kenyamanan mahasiswa ketika belajar, dan agar dibuat menarik supaya mahasiswa itu tertarik. Kalau hanya seperti ruangan tapi tidak dibuat menarik, ini tempat apa sih? Nah, tapi kalau dibuat menarik dari awalnya pun menarik, nah, menghasilkan apa ya, aura-aura tersendiri itu apa jenis pion-pion tersendiri supaya mahasiswa itu ingin masuk atau ingin berkunjung pada pusat sumber belajar ini sendirinya. Kemudian aspek yang terakhir, ini dalam aspek program. Pengembangan dalam aspek program pusat belajar, program yang jelas dan terkontrol berstandar sangat diperlukan supaya memberikan hasil yang dapat memuaskan proses belajar itu sendiri. Kontrol standar diperlukan agar menjamin efektivitas dan efisien kegiatan. Apa diperlukan itu? Karena setelah adanya kontrol dan punya standar itu kita dapat mengevaluasi. Nah, setelah kita evaluasi setiap hari, mungkin setiap minggu atau setiap tahun, dari kelemahan yang ada kita perbaiki. Nah, itu untuk memperbaiki dan menghasilkan efektif dan keefisienan itu akan tercapai setelah adanya kontrol dan standar yang ada. Tanpa adanya itu percuma kita membuat pusat sumber belajar, tapi jika setiap hari ada masalah tapi tidak langsung diselesaikan, menjadinya akan bedol buri, bahasanya seperti itu, dan menghasilkan sesuatu yang kurang memuaskan dan menghasilkan dan hasilnya akan mengecewakan, kurang efektivitas dan kurang efisien. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya.
mungkin banyak kekurangan karena